warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, sangat dinikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdihi syaitanir rajim. Abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Putra NPM 21100701200. Program Studi Kesehatan Masyarakat, tugas 3 matkul etika dan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Bapak Arifan SIMS. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas saya dengan topik bahasan yaitu profesi, profesionalisme, etika profesi, dan yang terakhir yaitu etika profesi kesehatan masyarakat. Baiklah, masuk ke penjelasan pertama yaitu profesi. Nah, dari gambar teman-teman lihat itu adalah berbagai contoh profesi, seperti pemadam kebakaran, pilot, guru, dokter, dan lain sebagainya. Masuk ke penjelasan pertama yaitu definisi profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan yang memerlukan pengabdian maupun penguasaan terhadap ilmu pengetahuan tertentu. Atau profesi juga sering diartikan sebagai pekerjaan yang memerlukan pelatihan dan keahlian khusus. Sehingga setiap profesi memiliki asosiasi, memiliki kode etik, memiliki sertifikasi, dan memiliki untuk bidang profesi tertentu. Kemudian materi selanjutnya yaitu ciri profesi. Yang pertama, memiliki pengetahuan khusus tentang bidang pekerjaan. Yang kedua, memiliki aturan dan juga standar moral yang tinggi. Ketiga, bertindak kepentingan masyarakat. Yang keempat, memiliki izin khusus dan menjalankan kegiatan profesinya. Yang kelima, orang yang memiliki profesi biasanya selalu menjadi anggota organisasi profesi yang menjadi bidangnya. Dan selanjutnya yaitu syarat profesi. Yang pertama, mempelajari suatu bidang ilmu khusus. Yang kedua, melibatkan kegiatan-kegiatan intelektual. Yang ketiga, membutuhkan persiapan secara profesional. Jadi bukan hanya sekedar saja. Yang keempat, memiliki organisasi profesi sesuai bidang yang profesional yang kuat. Yang kelima, menjanjikan karir dan keanggotaan yang permanen. Dan materi selanjutnya yaitu karakteristik profesi. Yang pertama, keahlian berdasarkan pengetahuan teoritis. Keahlian berdasarkan pengetahuan teoritis ini maksudnya jadi profesi yang memiliki pengetahuan teoritis dan juga memiliki keahlian berdasarkan pengetahuan tersebut, serta pengetahuan tersebut dapat dipraktekkan. Yang kedua, profesi memiliki badan asosiasi profesional. Yang ketiga, profesi memiliki kode etik. Yang keempat, profesi memiliki lisensi. Kemudian yang kelima, profesi membutuhkan pendidikan yang cukup lama dan memiliki jenjang pendidikan tinggi. Jadi untuk memiliki profesi itu kita tidak bisa secara instan ya teman-teman. Jadi harus butuh waktu yang lama, yang panjang. Misalnya pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah, sarjana, kan atau selanjutnya ya jika menjadi seorang dokter ya setelah sarjana lanjut ambil profesi dokter baru bisa menjadi seorang dokter gitu. Dan profesi itu kan ada seperti itu ya. Selanjutnya itu contoh profesi. Nah, profesi ini banyak teman-teman. Akan kedua arsitek, perawat, empat pewaris, teknik, tujuh dokter, delapan ilmuwan, dan masih banyak. Yang kedua, materi selanjutnya yaitu profesionalisme. Nah, definisi profesionalisme.
profesionalisme adalah seseorang yang memiliki pekerjaan atau profesi. Kemudian ia hidup dengan mengandalkan keahlian tinggi yang dimilikinya. Profesional juga bisa diartikan dengan seseorang yang dalam kehidupannya mempraktikkan keahlian khusus dan menjalankannya tidak untuk sekedar hobi saja atau bersenang-senang semata. Kemudian materi selanjutnya yaitu syarat umum profesionalisme. Syarat umumnya yang pertama yaitu skill. Hal pertama yang dibutuhkan untuk menjadi profesional adalah skill. Seorang yang disebut sebagai profesional apabila ia terbukti sebagai orang yang ahli di bidangnya, tidak memandang bidang apapun, mulai dari bidang yang paling sederhana hingga yang paling elit. Kemampuan seseorang profesional bisa dilihat dari keahliannya yang di atas rata-rata orang lain. Selain itu, kemudian bekerja keras dan pantang menyerah dalam memecahkan masalah serta selalu berinovasi merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki oleh seorang yang profesional. Yang kedua yaitu pengetahuan. Hal pokok selanjutnya yang harus ada pada seorang profesional adalah pengetahuan atau knowledge. Artinya, seorang harus benar-benar menguasai atau setidaknya memiliki wawasan atas ilmu yang berhubungan dengan bidangnya. Biasanya, orang yang profesional akan selalu mendapat ilmu yang mana tidak mudah puas dengan pengetahuan yang dimilikinya saat ini. Yang ketiga yaitu attitude. Sisi lain yang tidak kalah penting seorang profesional adalah attitude. Artinya, seorang tersebut tidak sebatas pintar, namun juga mempunyai etika, baik untuk diterapkan di bidang masing-masing, maupun mampu bekerja baik mandiri maupun bekerja secara kelompok, yang berarti dapat mengimbangi rekan kerja yang lainnya, melakukan sesuatu yang tidak semata hanya dilakukan karena uang, tetapi lebih mengutamakan manfaat untuk bersemari. Dan di materi selanjutnya yaitu ciri-ciri profesionalisme. Yang pertama, mempunyai keterampilan yang sangat tinggi di bidang tertentu. Kedua, mempunyai ilmu serta pengalaman yang luas. Yang ketiga, seseorang yang profesional akan berorientasi kepada masa depan. Yang keempat, memiliki sikap yang cenderung mandiri. Yang kelima, pemikiran terbuka, yang mana senantiasa mempertimbangkan dan menerima opini dari orang lain tanpa mengedepankan ego diri sendiri demi kebaikan bersama. Yang keenam, memiliki integritas, yaitu mengutamakan prinsip dasar dengan mengedepankan nilai kebenaran, keadilan, kejujuran. Yang ketujuh, komitmen yang tinggi untuk terus menjaga kualitasnya merupakan hal cukup penting yang dimiliki oleh seorang profesional. Yang kedelapan, mampu memotivasi baik diri sendiri maupun orang di sekitarnya, merupakan satu ciri yang dimiliki seorang profesional. Yang kesembilan, loyalitas dimiliki oleh seorang profesional dengan mengerjakan sesuatu secara sungguh-sungguh dan totalitas tanpa batas. Kemudian contoh profesionalisme. Yang pertama, karyawan yang profesional adalah mereka yang bekerja menerima upah, kemudian menjalankan kewajiban sebagai karyawan dengan baik. Beragam pekerjaan yang dibebankan kepadanya diselesaikan dengan baik dan tepat waktu tanpa mengulur. Di samping itu juga senantiasa memperbaiki kesalahan agar menjadi lebih baik. Yang kedua, seorang guru mengajar anak didiknya dengan sangat baik. Tidak hanya bekerja untuk mendapatkan bayaran, namun sebagai pengabdian kepada bangsa untuk mencerdaskan anak bangsa. Guru yang tidak pernah lelah berbagi kepada banyak orang kapanpun dan dimanapun berada, senantiasa meningkatkan kompetensi sebagai seorang guru. Yang ketiga, seorang dokter yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mengobati pasien dengan baik, juga senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan pasien kapanpun, dimiliki sikap hati-hati dalam mendiagnosa penyakit pasien dan proses pengobatannya, mengutamakan orang lain dan tidak hanya mementingkan diri sendiri. Next, materi selanjutnya yaitu etika profesi.
Definisi etika profesi. Etika profesi adalah sebuah sikap hidup yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada seorang yang sifatnya profesional. Etika ini berhubungan dengan masyarakat atau konsumen secara langsung. Etika profesi berperan sebagai tata cara atau norma yang secara tegas menyatakan baik buruknya sikap seseorang profesional untuk bertindak sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan. Etika profesi ini memiliki tujuan, manfaat, dan contohnya dalam pekerjaan. Untuk mengetahuinya, simak penjelasan berikut. Prinsip etika profesi. Yang pertama, prinsip otonomi. Maksudnya yaitu setiap orang memiliki wewenang dan kebebasan bekerja juga berpendapat sesuai dengan profesi yang dijalankannya. Dalam prinsip otonomi, seseorang memiliki hak untuk melakukan atau tidak melakukan pekerjaan atau suatu tugas berdasarkan kode etik yang berlaku dalam profesi tersebut. Yang kedua, prinsip integritas moral. Maksudnya, seorang profesional wajib memiliki prinsip moral dan kejujuran yang masuk ke dalam integritas moral. Kamu harus memiliki sikap yang adil, mementingkan profesi dan juga kepentingan konsumen dalam masyarakat. Yang ketiga, prinsip tanggung jawab. Tak hanya dalam kegiatan bermasyarakat, ketika bekerja kita juga memiliki dan perlu menanamkan sikap tanggung jawab atas tugas atau pekerjaan yang dilakukan. Sebagai seorang pekerja, kamu harus siap menerima hasil kritik saran dari orang lain atau konsumen, lalu tanggung jawab secara profesional. Yang keempat, prinsip keadilan. Seperti yang terdapat dalam sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada pekerjaan juga kita diperlukan menanamkan prinsip keadilan dalam pekerjaan kepada rekan kerja atau konsumen. Next, materi selanjutnya yaitu etika profesi. Dan tujuan etika profesi. Yang pertama, munculnya kesadaran moral atau kemahiran dalam mengenali masalah moral dan dalam profesi. Yang kedua, memahami dan menilai pandangan berbeda dari pihak lain. Yang ketiga, koherensi moral dengan membentuk sudut pandang konsisten yang berdasarkan fakta. Yang keempat, mengungkapkan dan mendukung pandangan seorang kepada orang lain secara profesional. Yang kelima, mampu bertanggung jawab secara profesional. Yang keenam, menghormati orang lain dengan menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain. Yang keenam, yang ketujuh, menerima perbedaan secara wajar dalam perspektif moral profesional dalam segi apapun. Yang selanjutnya yaitu manfaat etika profesi. Yang pertama, memiliki tanggung jawab. Sebagai orang yang profesional, kamu perlu memiliki tanggung jawab atas pekerjaan yang kamu lakukan. Hal ini bermanfaat untuk hasil pekerjaan yang berkualitas dan kamu dapat dipercaya oleh atasan, kolega, atau konsumen. Yang kedua, menjadi tertib. Dengan etika profesi, segala pekerjaan yang dilakukan di kantor akan menjadi tertib. Tugas akan dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan. Yang ketiga yaitu lingkungan kerja yang sehat. Etika profesi menyangkut sikap dan norma seseorang dalam berperilaku profesional. Dengan hal ini, lingkungan kerja menjadi sehat karena semua dilakukan dengan SOP dan etika dalam profesinya. Yang keempat yaitu meningkatkan produktivitas kerja. Berkaitan dengan tata tertib dan tanggung jawab, etika profesi tentunya meningkatkan produktivitas kerja karena akan membuat suasana kerja yang nyaman karena setiap karyawan akan menghargai, bekerja sama, dan berlaku profesional dengan baik. Tentunya hal ini juga akan mendukung situasi produktif para pekerja secara profesional. Yang kelima, menyokong perubahan lebih baik. Dengan kelima manfaat di atas, hal ini tentunya menyokong perubahan perusahaan dan diri secara profesional menjadi lebih baik lagi. Kamu bisa menjadi seorang yang diandalkan, dipercaya, dan tentunya bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Next, selanjutnya yaitu contoh etika profesi. Yang pertama, kita ambil profesi dokter. Etika dalam profesi dokter tersebut diantaranya yaitu
seorang dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah atau janji dokternya. Selanjutnya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengekang kebebasan atau kemandirian profesinya. Selanjutnya, seorang dokter wajib memberikan surat keterangan yang telah diperiksa sendiri kebenarannya. Kemudian, pelaku bisnis etika yang harus diperlukan yaitu menjaga kerahasiaan dan privasi informasi tentang klien saat bekerja sama. Kedua, selanjutnya perubahan menetapkan pedoman bagi karyawan yang dijalankan oleh karyawan agar jalan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik. Next, materi selanjutnya yaitu etika profesi kesehatan masyarakat. Definisi. Etika kesehatan masyarakat adalah suatu tantangan moral berdasarkan sistem nilai yang berlaku secara universal dalam eksistensi mencegah perkembangan risiko pada individu, kelompok, dan masyarakat yang mengakibatkan penderita sakit dan kecacatan serta meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk hidup sehat dan sejahtera. Profesi kesehatan masyarakat harus dapat meyakinkan masyarakat terhadap integritas mereka dalam menjalankan profesinya. Begitu juga sebaliknya, masyarakat harus merasa yakin bahwa profesi kesehatan masyarakat mampu memberikan solusi, usulan langkah-langkah dalam pencegahan dan pengendalian penyakit melalui cara promotif dan preventif sesuai dengan kebutuhan, etika, norma yang ada di masyarakat. Paling penting bahwa profesi kesehatan masyarakat dapat memiliki kepercayaan di masyarakat. Pekerjaan yang sedang dilakukan atas nama sendiri secara profesional. Oleh karena itu, profesi kesehatan masyarakat dapat dipercaya dan dapat membela apa yang mereka percaya dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Next selanjutnya yaitu contohnya. Pada bab 4 dari Kode Etik Kesehatan Masyarakat secara rinci dapat dilihat pada pasal 16, ahli kesehatan masyarakat hendaknya bersikap proaktif dan tidak menunggu dalam mengatasi masalah. Kemudian pasal 17, ahli kesehatan masyarakat hendaknya senantiasa memelihara dan meningkatkan profesi kesehatan masyarakat. Kemudian pasal 18, ahli kesehatan masyarakat hendaknya senantiasa berkomunikasi, membagi pengalaman dan saling membantu di antara anggota profesi kesehatan masyarakat lainnya. Nah, baiklah, dari beberapa penjelasan yang saya bacakan tadi, saya merekomendasikan kepada teman-teman sumber-sumber atau referensi yang saya dapatkan mengenai materi tersebut, seperti yang bisa saudara lihat di layar. Nah, baiklah, itulah materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.